Annyeonghaseyo. Jadi aku lagi di Korea. Kok ada bendera? Ada apa sih? Mereka teriak-teriak turunkan harga cilor. Dia mau turunkan harga plastik. Persaingan Kinet sama sibling ya versus sibling khususnya WNI malah dijadikan kemudahan untuk masuk ke Korea Selatan oleh pihak Korea. Korea Selatan itu bener-bener membuka pintu gerbang buat para warga WNI yang mau berliburan ke sana. Enak coy, ke sana liburan sono. Masih enak gak lu? Bang Haji Roma Iraha sudah ketahuan penyamarannya. Hah? Seriusan? Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, teman-teman, Korea Selatan tuh nggak main-main loh. Nawarin peluang kita supaya liburan kita bisa gratis di sana tuh. Mereka bener-bener totalitas banget gitu loh. Bahkan sampai ada beberapa media yang menyatakan, ayo dong warga negara Indonesia liburan ke Korea Selatan nih. Banyak tempat-tempat yang asik dan segala macam. Promonya kenceng banget. Separah itu kayak impact dari Sebling ini. Kita bahas video-video lucu juga karena udah gue kumpulin buat hiburan nemenin kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas yuk, kita menuju TKPN. Play. Annyeonghaseyo. Jadi aku lagi di Korea. Gitu dong bang, sekali-kali ngomongnya annyeonghaseyo gitu ya. Pop story teman lo yang baru pertama kali masuk Korea. Iya nggak apa-apa bang, sekali-kali bikin story kayak gitu. Annyeonghaseyo. Bagus. Jadi aku lagi di Korea guys. WC. Sarangoeng. Udah paling keren udah. Hey, Korea cok. 너무 예뻐, 너무 아름다워. Di sini Apa sih gue? Maraknya persaingan Kinet sama sibling ya versus sibling khususnya WNI. Nah, WNI malah dijadikan kemudahan untuk masuk ke Korea Selatan oleh pihak Korea. Bukannya dari kemarin udah bebas visa ke Korea Selatan, tapi khusus ke Jeju Island aja. Iya, satu tempat doang dong. Itu betul, ke Jeju itu dari dulu udah bebas visa untuk WNI. Jadi butuh paspor aja sama itinerary, rencana perjalanan seperti tiket dan sebagainya. Nah, untuk visa yang kemarin dibahas itu untuk visa ke daratan Korea seperti turun di Incheon sampai ke daerah bawah Busan. Jadi ke daratan yang besarnya itu ya, ke kota besarnya. Jadi setelah bentar bang, berarti kesimpulannya kan setelah war kemarin Korea Selatan itu bener-bener membuka pintu gerbang buat para warga WNI yang mau berliburan ke sana. Enak coy, ke sana liburan sono. Masih enak gak lu? Visanya gratis ya kan. Dulu sebetulnya sudah ada program ini kata bang ini, cuman hanya di satu tempat doang tuh. Nama tempatnya kalau nggak salah ini di Jeju doang. Kalau sekarang di semua daratan yang ada di Korsel ini dikasih kebebasan ya bang ya. Gitu bang ya. Presiden Lee Jae-myung rapat di tanggal 25 kemarin, padahal itu rapat tuh dalam 7 tahun terakhir baru sekali itu dipimpin oleh presiden ya setelah 7 tahun sebelumnya di Kementerian Pariwisata. Jadi demi meningkatkan jumlah wisatawan ditargetkan tahun 2030 tuh 30 juta. Nah, tahun ini 23 juta wisatawan asing. Dan di maraknya nih yang bikin fakta uniknya, di maraknya persaingan atau Kinet sama sibling ya versus sibling khususnya WNI. Nah, WNI malah dijadikan kemudahan untuk masuk ke Korea Selatan oleh pihak Korea. Jadi kayak ayo ke Korea aja sini masuk main, digampangin visanya, nggak usah ribut-ribut ngurus depositnya harus misalnya kan 30 juta ke atas atau 50 juta. Nah, ini mungkin kayak seperti Jepang tanpa ada urusan deposit ataupun sponsor untuk pengajuan visa. Jadi lebih mudah masuk ke Korea, tapi syaratnya yaitu grup ya, jadi harus punya teman atau keluarga itu 3 minimal bawa 1 penerbangan. Jadi udah hayu-hayu gitu ya.
programnya ditambah lagi gitu. Jadi untuk semua tempat yang ada atau daratan yang ada di Korsel itu lu bisa ngapa-ngapain aja, lu bisa jungkir balik, lu bisa salto ya kan, lu bisa mabar di sana. Karena mereka udah pusing gitu. Ini kemarin ya, Korea Selatan ya. Lu kayak perusahaan Lotte itu. Kok ada bendera Malaysia kan? Gue penasaran gue ada apa sih? Mereka teriak-teriak turunkan harga cilor. Katanya dia mau K-pop diganti sama koplo. Itu koplo. Dia mau turunkan harga plastik. Gila lu pada, ya ampun gue mah. Dia mau kok nggak ricu main-main. Diledekin. Iya kan? Demonya aja tertib banget, beda dengan demo yang ada di Indonesia. Wow, bakar ban. Rusak pagar. Kok aku dengernya ayo sahur, ayo sahur. Masa sih? Seriusan? Penasaran gue. Iya sih, sepintas tuh kayak ayo sahur gitu ya. Cuman pakai bahasa mereka yang tahu sendiri lah kan. Mereka kalau ngomong kan speak English. Ujungnya gitu. Ada apa itu pembagian sembako? Ini bukan di Indonesia. Leres. Ini di Korsel. Di sana nggak ada sembako. Dibagi-bagi orang eneng. Gama. Hidup cilor katanya. Kalian ini cuma bisanya nebak-nebak aja. Jadi sebenarnya demo Kinets yang menolak cilor, maunya basreng katanya. Mereka demo tetap harus terlihat santik-santik. Aduh, jangan-jangan dia mau pemasok kantongan plastik yang kurang. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Oke. Makan. Ini puasa loh, Mak. Mak udah puasa. Mak puasa. Lupa kan ya pausa. Pahit. Ditelan dulu ngomong baru pahit loh ya. Aduh gua mah. Oke, apa nih? Lupa kalau puasa kor. Puasa. Lo lihat? Kenapa secantik ini bisa nangisin kontol? Damn. Plot twist banget anjir. Kenapa secantik ini bisa nangisin? Ya karena enak, jujur. Lo harus ngaku. Damn. Ini dede ini, On. Jadi perindapan sih. Beneran lo dia totalitas lo dia. Helikopter. Please. Nanti di depan pesan. Ini syuting TV apa gimana sih nih? Merekete. Mari kita. Mari ntar kasih. Aku gitu.
Niat banget anjir. Sorry ya, kita putus aja. Soalnya mamaku cari yang bisu. Curiga gua. Dipanggil kayaknya temennya. Ngomong. Bocil masjid terawih samping bapak-bapak, oke. Anjir. Realita itu. Ngomong bahasa negara yang muncul. Oke. Iya, keluar ya. Siap. Ih, bendera apa tuh? Kelamaan. Oke. Gantian. Oke. Ayo kok. Korea dong. Ayo kok. Shibai mas Shibai. Baik. Brazil itu. Shibai ya. Brazil. Shibai bahasa Denmark. Mana ada Brazil tuh. Neymar ya. Gawat Bang Haji, Roma Iraha sudah ketahuan penyamarannya. Hah? Seriusan? Iya. Jadi musiknya itu bikin suasana jadi kayak beneran gitu ya. Oke. Anjir. Aduh. Bayar dong. Oke, nggak mau kalah. Aduh, pengen nampol gue mau 2 orang ini, ampun. Nggak kelar-kelar, jika gini-ginian doang ya. Sampai pagi lu pada berdua ya. Udah jam 3 kayaknya. Bangunin sahur ya. Bangunin sahur ya. Bangun. Ini rumah ini aja Pak Haji. Buruan. Pak Haji sahur. Udah nggak apa-apa. Pak sahur aja. Belum kelar ngomongnya. Sahur Pak Haji sahur. Takut. Cepet udah. Wah, kayaknya ya. Pak Haji tahan. Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oywobo, SHSHI, MH, SHPID, SHPDT, CFLS, CA, CCMK. Saya Dokter Gigi Syarifah Asmaul Husna, SKG, SKP, SIP, RA, RB, DHE, OP. Saya Sarjana Ekonomi Tony Haryanto, Jangan ngajak CPG, ribut. PNG, MBG, BMKG, JNE, ACC, WC, LPG, JNT, 3GP, SKCKB, BKB, STNKJ, AV, Meledak RCTP, lo, Bang. RCTI, oke, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Meledak lo Bang. Om Wibowo kalah udah gelarnya sama dia. Hah? Ada yang bisa bantu jelaskan viral seragam marhaban bikin takjub. Apa sih? Panas-panas puasa nampak kayak ginian, ya Allah. Kurang tinggi peci orang ini. Ini peci apaan sih guys? Oh astaga. Ini kayaknya ini dia mau bikin konten deh ini kayaknya. Kenapa ya kita nggak manfaatin hantu buat jadi penjahit? Yeah. Coba deh perhatiin hantu-hantu di Indonesia. Outfit mereka itu Ntar dulu, maksudnya hantu jadi penjahit maksudnya gimana Bang? Gak ngerti gua, hantu jadi penjahit. Dia megang aja susah Bang. Ya, mungkin dia kalau mau megang benda harus yang sesuai dengan ya jasadnya kali, kan jasadnya beda Bang. Gak ada jasad ya mah Bang. Gimana?
ngejahitnya lu mah kadang-kadang suka aneh lo mah. Konsisten, estetik, dan awet banget cuy. Hantu nona Belanda pakai gaun klasik, Nyi Roro Kidul dengan kebayanya yang ikonik sampai kuntilanak dengan dasternya. Dan yang menarik, bajunya udah puluhan bahkan ratusan tahun tapi nggak rusak-rusak cuy. Artinya bisa jadi bahan tekstil di alam gaib itu kualitasnya tinggi banget. Atau teknik jahitnya itu udah pro banget dan terlatih. Sekarang coba kita lihat dunia nyata. Industri fashion itu merupakan salah satu penyumbang limbah terbesar. Baju dipakai sebentar, trennya berganti, udah dibuang, siklusnya cepat dan bikin sampah numpuk. Bayangin kalau kita kerjasama sama penjahit alam goib. Konsepnya slow fashion tapi versi mistis. Gila sih, ini akan jadi produk yang eco-friendly, minim limbah dan tahan lama karena udah teruji sama hantu-hantu di Indonesia. Jadi solusi krisis tekstil itu nggak selalu harus teknologi canggih, tapi dengan menurunkan ego kita dan mulai belajar sama hantu. Gua kasih ide tambahan bang, lo ngejahitnya di sono deket kuburan. Enak bang, kan kerja sama lo mantu di sono ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Wih, enak juga suaranya. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tapi seru ya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Kayaknya waktu lagi ngidam, emaknya nyidam nyanyi pop, sedangkan bapaknya nyidam Rhoma Irama. Begini jadinya collaboration. Tapi pol suaranya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada yang salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Tito yang video dan share. Thank you so much. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.